Sentrumnya bukan lagi Bu Putri, Ferdy Sambo, karena Bu Putri berani ngomong kayak gitu, artinya dia merasa gue tuh nggak salah-salah banget kok sebetulnya. Persidangan yang akan buka. Nah pertanyaannya yang paling seru kan gini, hakimnya berani nggak ngejar Bu Putri atau Pak Ferdy Sambo kayak ngejar Susi? Ternyata dia kayak di sini tuh kayak ngomong sendiri tuh, setelah anaknya gini nih, Joshua gini, tapi nggak keluar. Iya. Ya ditandai dengan ya ngangguk-ngangguk. Terus kemudian ada satu sisi ketika dia gini. Nah, ini tuh menyatakan ketidaksukaan terhadap sesuatu hal, bisa terhadap kata-kata dari ibunya Yosua, bisa substansi yang dialami bersama Yosua yang nggak diketahui orang. Benar-benar bahwa apa yang diceritain Susi itu tidak as it is. Bahasa langsungnya, bahasa kita ada bohong lu, kemungkinan ada alat bantu. Ada alat bantu dong. Tapi sebagai sensasi kan boleh ya, seru kan gitu. Itu mempengaruhi opini publik. Saat itu kan perang opini. Yang satu pembantu ART, yang satu sopir, yang satu masih barada. Itu kan kalau rantai makanan jauh banget. Paling bawah. Yang ini bagian paling atas gitu, paling bawah gitu. Yang diadu-adu ini yang bawah-bawah semua. Ini sadar nggak sih bahwa nggak kasihan nih sama ini semuanya? Gitu. Ini buat saya ini skenario yang keterlaluan jahat sih. Lo mau gua ngomong beneran clear di sini atau gimana nih, Sore? Kembali lagi bersama saya Surya Utama. Inilah dia The Real Rumawiyah 3, 2, 1, close the hoarding. Oke, kita bersama dengan Mas Kirdi Putra. Ini kita bilangnya pakar micro expression atau pakar telematika juga bisa. Mikro ekspresi aja. Mikro ekspresi aja. Soalnya kalau seksologi udah diambil sama Dr. Boyke. Oh, Dr. Boyke ya. Tadinya mau ke seksologi juga. Kayaknya lebih seru. Iya. Oke. Mas Kirdi Putra. Oke, yang kita seperti kita tahu bisa ngelihat Mas Kirdi ini di TV-TV bagaimana dia menelaah atau menganalisa dari ekspresi-ekspresi dari siapapun ya tentang ekspresinya itu artinya apa gitu ya. Selama ada ekspresinya. Iya. Gitu. Kalau nggak ada nggak bisa juga kita. Iya, selama ada ekspresinya. Tapi kalau no expression susah ya. Tapi bukan kalau no expression juga bisa diartikan ya. Bisa, tapi kalau kita ngambilnya nggak cuma sama micro expression, tapi ada namanya macro movement. Jadi gerakan tangan, kemudian cara dia bernafas, cara nengguk ludah, segala macam itu juga masuk. Cara nengguk ludah juga termasuk? Oke, dan dari movement, ekspresi tadi, itu juga berarti bisa diketahui orang ini lagi berbohong apa enggak, dia lagi gelisah apa enggak, dia benar-benar peres apa enggak gitu kan. Ini settingan apa enggak gitu kan. Bisa diartikan seperti itu, ditarik kesimpulan ya dari trennya. Nah, kita bahas kasus persidangan Ferdy Sambo. Ini menarik sekali, banyak yang kita lihat ekspresi dari banyak orang. Dari Ferdy Sambo itu sendiri, dari Ibu Putri, dari orang tua dari Joshua, Susi, sampai hakim, jaksa, JPU gitu kan. Dari Baradae gitu ya. Kita banyak lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu video per video. Kita analisa, siapakah yang bersandiwara, siapakah yang benar-benar, siapakah yang settingan gitu kan ya. Oke. Karena gue sebagai orang bilang raja settingan, hanya bisa menganalisa dari secara general dan juga detail-detail alurnya ya. Ya, ada ekspresi juga mungkin sebagai raja settingan gue juga terlatih tapi nggak sehebat lo, Mas. Ya. Oke. Dan kita lihat video ini yang akan kita lihat. Coba. Mohon izin, dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Silakan saudara terdakwa, tolong dibuka masker. Saya lihatkan wajahnya. Lama ini ditutup dulu. Ya. Makasih yang mulia. Baik, saudara saksi. Kira-kira ini permintaan buka maskernya lebih terlihat ke arah mana? Jadi gini, sebetulnya kalau permintaan buka masker ini kesannya kan kayak sebuah permintaan sederhana ya. Iya. Tapi kalau kita perhatiin, kalau kita ingat-ingat nih, menarik ya, kita tarik mundur kira-kira misalnya 1 bulanan yang lewat gitu. Iya. Kan banyak banget rumor di masyarakat bahwa ini yang di depan ini benar-benar Bu Putri nggak ya?
Atau pengacaranya kan gitu, banyak rumor-rumor seperti itu. Oh ya, dulu ada yang bilang rumor katanya ini bukan Bu Putri nih gitu di Iya. Jadi bisa jadi rumor itu juga tanda petik mempengaruhi dari ibunya Yosua. Sehingga dia berpikir, gue pengen tahu nih orang beneran gak nih gitu. Jangan-jangan nih kan gitu. Dan sah-sah saja buat saya. Dan akhirnya misteri itu terungkap bahwa beneran itu Bu Putri. Iya, Bu Putri gitu. Dan beberapa yang nggak sopan kan netizen ya, komentarnya itu yang culun-culun gitu. Ada yang bilang, oh ternyata bentuknya yang di foto, yang di sosial media sama ini beda ya gitu. Gue kadang-kadang gila nih komentarnya seru bener ya. Nah, balik lagi, kalau kondisi ibunya Yosua ketika minta, karena menurut saya dia butuh fairness. Para tersangka ini kelihatan dong, jangan ditutupin ini terus. Karena secara psikologis ketika kita menutupi katakanlah wajah nih gitu ya. Menutupi wajah artinya orang lain nggak bisa ngelihat kita secara utuh. Dari wajah. Kan kita dikenalin dari wajah. Begitu ketemu, Mas Uya nih gitu kan. Coba tutup muka lo. Susah. Ada juga nabrak-nabrak gitu kita. Dia dikenal misalnya orang jalan, Mas Kiri gitu, kan dari wajah. Nah, jadi itu termasuk sebetulnya tanda petik ya, pukulan psikologis juga buat Bu Putri dan buat Pak Sambo. Kelihatan terpukul tuh waktu minta dibuka masker. Sebel sih. Sebel. Jadi ekspresi sebel. Kita nggak bisa kategori itu marah. Kalau marah itu kelihatan banget, misalnya bibirnya lebih mengencang. Itu agak mengencang tapi nggak dalam. Sementara bagian sini ada kerutanan seperti itu juga di Ferdi Sambo ya? Ferdi Sambo maupun Putri juga sama. Tapi ini marah dalam, kalau marah itu 100% katakanlah, ini ya 30 lah. Gitu. Tapi nggak, bahwa itu nggak nyaman, kesel ya. Kayak merasa dipermalukan kali ya? Soalnya ada ketawa tuh kan, ada pengunjung yang tiba-tiba kayak ngeledek gitu kan. Ya, bukan merasa dipermalukan, memang istilahnya tanda petik istilahnya. Berarti kan seseorang itu merasa malu, merasa nggak nyaman kalau misalnya dia melakukan sesuatu. Loh kalau nggak kan buka aja, orang nggak salah kok. Kan sebetulnya kita beberapa penanda-penanda ini kita bisa deduksikan jadi sebuah kesimpulan kan gitu. Terlihat kaget ya Ferdi Sambo atau Bu Putri atau nggak nyangka nih akan ada permintaan buka masker? Awal gini, sebetulnya awalnya saya melihat agak sentakan ringan dari sisi Bu Putri ya. Cuman saya nggak berani untuk mengatakan bahwa itu adalah ekspresi surprise karena masih ketutup. Nggak fair dong. Tetap mereka kan juga perlu, kita juga perlu fair juga ke mereka. Betul, setuju. Gitu. Kelihatan kalau masalah mereka nggak sukanya itu kelihatan. Ya ada kemarahan lah ya gitu ya. Kemarahan ringan. Lebih marah Ferdi Sambo apa Bu Putri di situ? Sambo. Ferdi Sambo. Karena kalau misalnya menariknya sebetulnya nanti akan sampai ke sana juga gitu ya. Akan ada pada satu titik di mana akhirnya harusnya kalau kita bicara, kita tetap fokus di kasus pelecehan. Sentrumnya kan harusnya Bu Putri. Di situ. Kalau ada korban pelecehan atau apakah itu sexual harassment atau sexual assault, korban di tengah. Yang lain yang orang-orang ini saksi segala macam di pinggir. Tapi kalau kita lihat berdasarkan ekspresi, berdasarkan pola yang ditampilkan, saya melihat bahwa justru FS yang di tengah. Bukan Bu Putri. Bu Putri cuma salah satu. Senternya FS di situ. FS. Nanti bisa buka kasih tahu untuk gimana ya. Oke. Sekarang kita lihat video berikutnya dulu ya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu keibuannya? Seandainya anak mereka dibikin begini, bagaimana perasaannya? Itu saja. Tadi saya melihat ada kayak gini. Kita mempegel aja apa ada artinya? Enggak. Itu jadi gini, ada netizen yang bilang, kok dia senyum sih seolah-olah suka. Kadang-kadang tuh respon-responnya lucu gitu. So tahu ya. Ya nggak apa-apa sih, berhak orang berkomentar. Gitu. Sebetulnya ini bukan senyum, dia kayak tanda petik menyeringai dengan bibirnya tertutup, menyeringai gitu. Sakit.
mendengar itu sebetulnya sakit kita nggak bisa, sakit itu bisa dua ya, secara mental atau secara fisik. Berarti dia kepukul tuh sebetulnya dengan kata-kata itu. Berasa buat dia gitu. Ngerasain sakitnya. Terus abis itu nggak berapa lama kalau kita lihat tadi, dia megang hidung gini nih. Gini ya. Kayak gitu. Nah, daerah nostril, daerah sini itu kalau misalnya kita analisa berdasarkan ekspresi wajah, nonverbal, ada beberapa daerah tubuh kita, salah satu nostril ini yang agak berubah secara syarafnya, jadi kita merasa kayak gatel atau geli gitu loh. Kalau kita stres. Jadi buat FS, buat Sambo, mendengar kata-kata Pak Samuel, bapaknya Yosua, kata-kata bagaimana kalau nyawa anak Anda yang saya ambil, saya dirampas kayak gitu. Itu sebetulnya sakit, dia bisa ngerasain, dia bisa empati kok. Bisa kok dia. Bisa ngerasain dan kemudian dia jadi tertekan sendiri, stres sendiri gitu. Terasa, dia masih human nih orang sebetulnya. Langsung ingat anaknya berarti? Ya, bisa jadi langsung memirror gitu. Gitu ya. Kalau itu terjadi, jadi dia kayak mengiyakan gitu ya. Iya, tapi ya nasi sudah menjadi bubur yang dicampur bumbu segala macam gitu kan. Udah campur aduk ya. Iya. Oh, itu ya tadi ya. Jadi kalau hidung itu emang, karena saya juga punya kebiasaan, karena saya orangnya alergik ya. Kadang-kadang juga suka punya kebiasaan megang hidung tuh. Tapi kalau buat saya tidak pernah menemukan megang hidung itu saya berarti apa-apa. Karena sering aja saya megang hidung itu. Jadi gini, nah itulah maksud saya, kita nggak bisa mengartikan lugas bahwa megang hidung itu artinya pasti itu. Tapi kan kita lihat pola yang dari sebelum-sebelumnya, waktu Ferdy Sambo datang ke Polda, waktu sidang etik tuh aja 2 hari tuh gitu ya. Terus kemudian sidang-sidang awal, ada nggak porsi ketika dia mendengar sesuatu, ditanya atau komentar, megang hidung, sering-sering megang hidung, kan nggak ada. Itu baru kali ini. Baru kali ini yang terlihat di posisi ketika dia mendengar statement tersebut. Itu namanya baseline. Baseline itu adalah bahwa biasanya dia nggak ada. Kalau misalnya kayak Mas Uya gitu ya, karena megang-megang hidung gitu, terus depan saya nih ngobrol, gue sudah ngeliat nih, lu bohong apa enggak nih? Terus lo dari awal udah gini-gini, apalagi atau misalnya pakai jaket terus gini, gitu, terus udah wah bohong lo, bahkan belum ngomong apa-apa. Belum tentu gitu ya. Udah pasti enggak lah. Jadi nggak bisa dipakai. Yang berulang ya. Betul. Tapi ada cara lain bisa dilihat. Apa? Ya misalnya tangan lo megang gini lah, ada yang megangnya, nah yang lain bisa dilihat gitu loh. Jadi tidak melulu hidung ya? Tidak melulu hidung, cuma salah satu. Iya. Oke. Kita lihat video berikutnya nih. Mendengar berita dari anakku almarhum Yosua, tertawa dengan sadisnya di tangan atasannya Ferdy Sambo. Wali dari Tuhan titipkan bagi dia, karena kami orang Batak ada prinsip, di mana merantau kau nak, harus siapa yang kau temui, siapa pengganti orang tuamu di sana. Hancur hati kami, Bu, bertiganya menghabisi nyawaku dengan sadis. Jadi Bapak makin yang mulia, di sini saya sebagai ibu kandung, anakku yang berperilaku yang baik itu harus berakhir di tangan komandannya Ferdy Sambo. Atas itulah dulu, Bu, yang bisa saya utarakan tentang perilaku anakku saat ini. Oke, dimulai dari siapa? Sebetulnya sih kalau yang paling kelihatan ya, dari ibunya Yosua, cuman satu emosi yang sangat dalam yang kelihatan, yaitu sedih. Ada tarikan-tarikan, jadi kalau wajah bagian atas tuh samping alis kanan kiri, wajah bagian bawah tuh bibir kanan kiri, itu dia ketarik turun, dan dari awal dia bicara gitu, itu sudah kelihatan sangat kuat. Buat saya ini benar-benar apa ya kondisinya, untuk hadir di pengadilan buat saya itu berat benar buat beliau. Oke, untuk hadir di pengadilan berat ya. Istilahnya kita matiin suaranya nih, matiin suara, kita perhatiin aja gitu. Nggak usah pakai ilmu baca ekspresi segala macam deh, dari sisi rasa aja kita berasa tuh, gitu. Kalau apalagi dari ekspresi ya udah ini oke, cuman satu itu, nggak doesn't take a genius lah buat kemudian menilai ibunya Yosua gitu.
Yang menarik kan kemudian dari Putri dan Bu Putri dan Pak Sambo nih gitu ya. Yang bisa kelihatan adalah yang paling banyak muncul adalah mereka berdua menghindari paparan visual. Apa itu paparan visual? Jadi kalau misalnya ada seseorang sedang berkata-kata atau sedang terjadi di depan saya sebuah kejadian yang saya merasa bahwa itu tidak nyaman buat saya. Rata-rata kebanyakan apa sih? Rata-rata bukan akan konfront, rata-rata akan menghindar. Tatap mata, gitu. Misalnya gue lagi cerita nih, gue bocorin sebuah rahasia. Waktu dulu nih, Mas Uya lu pernah gini, pasti lu pasti ngelihat arah beda kan? That's a shame gesture. Jadi gestur ketika seseorang itu misalnya merasa malu, merasa bersalah, merasa nyesel, macam-macam kayak gitu, yang dia hindarin. Menghindari paparan visual, dia menghindari ngelihat dari subjek atau dia memilih dia supaya nggak dilihat sama subjek. Bisa dua itu artinya. Nah, kalau Sambo ini lebih terlihat dia merasa bersalah. Sayangnya perasaan bersalah itu kan ada gabungan dari beberapa emosi. Emosi yang dirasain seseorang itu kemudian muncul dalam bentuk ekspresi. Ya. Nah, ekspresi bersalah itu gabungan tuh dari sedih, takut, sama disgust, jijik. Gitu. Nah, itu kayaknya kan kalau dia masih pakai masker kayak kelihatan. Kalau mau kita bahas pas dia baca permohonan maaf, nah itu seru tuh. Nah, ya nanti ya kita di sini ya. Oke, kita lihat lagi video berikutnya. Saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih. Yang kita lihat di sini adalah dia mencoba menunjukkan beberapa penekanan sekaligus bahwa dia ada emosi marah yang dia rasakan. Tapi emosi marah itu semua emosi lah, bukan cuma emosi marah. Itu biasanya munculnya secara spontan. Kita kan nggak bilang misalnya, oke, saya sekarang mau marah, jadi Hulk hijau gitu kan, nggak gitu gitu ya. Karena ada sebuah kejadian di depan saya bikin gue terusik, gue jadi marah gitu. Nah, ini adalah proses naik emotion build up-nya itu kelihatan ininya, naiknya dari biasa kemudian menjadi marah gitu. Sementara kalau saya membacakan sebuah katakanlah teks, saya tahu bahwa ini adalah ekspresi kemarahan saya. Dari awal memang substansinya udah tinggi, nggak naik kayak gitu. Naik itu biasanya hanya terjadi di film misalnya. Nah itu emotional tension dibangun tuh kayak gitu. Itu satu. Kedua, buat saya permintaan, jadi gini, kan kecil nggak bisa bilang dong misalnya gue salah nih sama lo, gitu. Bro maaf ya, gitu. Oh iya gitu. Tapi ada indikator bahwa permintaan maaf gue tulus apa nggak, lo nggak bisa bilang gini. Sorry, berdasarkan terawangan gue lo nggak tulus. Lah, kalau terawangan semua jangan terawang gitu. Tapi istilahnya harus ada indikatornya apa? Nah, indikator seseorang tuh tulus minta maaf itu sebenarnya simpel kok, cuma 3. Apa? Dan cuma 3, nggak boleh disambung-sambung. Satu, bahwa siapa yang minta maaf harus jelas. Bro, gue minta maaf ya. Gue gitu, istilahnya jelas dong. Bukan kami minta maaf, kamu itu siapa gitu loh. Yang kedua, minta maaf sudah, gue minta maaf sama lu ya. Gitu. Jelas. Dalam hal ini misalnya pada kedua orang tuanya Yosua, gitu. Ini saya minta maaf pada orang tua Yosua, oke, gitu. Tapi yang ketiga substansinya enggak. Minta maaf atas apa? Atas apa? Minta maaf atas apa sih gitu? Melakukan apa? Bro, gue minta maaf ya. Kemarin duit lu yang 2 triliun kepake ini gitu. Misalnya. Nah, ini nggak disebut. Kenapa kira-kira? Ya kenapanya? Terus plus. Jadi belum mengakui, belum rela dan belum mau mengakui apa sebetulnya. Jadi masih ada kesempatan buat membela diri atau ini masih campur aduk sama bahasa hukum nih. Nggak ada pengakuan. Kalau memang istilahnya udah beneran nyesel, ya sebutin aja udah. Apa bahasa hukum itu emang di-create oleh
kuasa hukum tertentu untuk bahwa nanti jangan sampai tersebut ini nanti bisa memberatkan apa gitu. Bisa jadi. Wong dia juga kan aparat penegak hukum. Iya. Jadi kita berhadapan sama orang yang biasanya harusnya menegakkan hukum dan sekarang dia tanda petik melawan hukum gitu. Jadi dia pintar, udah jelas. Dianya udah pintar, apalagi plus kuasa hukum. Iya. Gitu. Nah, ada lagi yang ngeri nih, ada tambahannya. Iya. Ini, tapi saya melakukan karena perbuatan yang dilakukan oleh. Iya. Ini sama dengan gini. Dan itu ada penekanan dalam. Ditekan, secara intonasi dia ditekan. Iya. Artinya ingin menegaskan. Tapi kenapa dia tegaskan itu? Sebelumnya kalau kita tarik dulu ya, secara awam aja. Iya. Gue minta maaf sama lu. Iya. Ini, bro, minta maaf ya. Tapi lu duluan sih yang gitu. Itu kan nggak minta maaf. Tapinya ada pembenarannya. Iya. Itu nggak minta maaf. Iya. That's not a pure istilahnya minta maaf. Apology. Jadi minta maaf Sambo ini sangat tidak tulus berarti. Buat saya enggak. Iya. Analisa saya itu enggak. Iya. Plus, tapi kenapanya itu bukan sesederhana tulus nggak tulus. Satu, buat saya itu masih dijagain banget dari bahasa hukum. Iya. Tadi bahwa nggak ada tetap pengakuan. Iya. Nah, yang kedua, memasukkan ke publik sebuah opini bahwa kasus ini memang terjadi. Jadi dia konsisten, pelecehan, dibangun nih. Iya. Maka saya bilang, ini cerdik nih. Apa ada pakar microexpression, ada konsultan buat gestur? Ya, bisa jadi. Untuk gitu. kalimat-kalimat yang dikeluarkan ada. Bisa jadi, cuman kalau misalnya mau di-support sama pakar kayak gitu, ya bayar semuanya aja sekalian, jangan cuma satu dong gitu. Biar kita oke kok gitu. Iya. Biar sempurna ya. Iya, susinya sekalian, terus kemudian yang ajudan yang lain sekalian gitu dong. Susinya menarik nanti kita akan Iya. Nah, tapi kalau ada dari permintaan maaf Sambo tadi, sebetulnya kalau dianalisa ya, tujuan utama, inti utama dari pernyataan tadi adalah meminta maafnya, apa justru yang ingin menekankan bahwa ini saya lakukan karena perbuatan anak bapak? Buat saya, Sambo tuh cerdas. Iya. Apapun yang dilakukan itu terukur. Iya. Ya. Jadi buat saya itu adalah alat dia dapat sekali lempar batu, 2 target kena nih. Iya. Satu, orang-orang yang nggak akan merasa dia udah minta maaf. Karena itu kan yang diomongin dari dulu di media kan. Betul. Permintaan maaf dari Sambo kan. Iya. Dan buat orang Indonesia, banyak orang Indonesia lah, kalau udah minta maaf, ya sudahlah, makanya teknologi materai jalan. Iya. Kan gitu ya. Iya benar. Tanpa melihat substansi masalahnya gitu loh maksudnya. Itu satu. Batu pertama kena di situ. Batu yang sama kena di target yang bahwa kemudian orang akan masuk terus tuh pelecehan kasus yang sama gitu loh. Nah, nggak salah dia berusaha, kan namanya juga strategi. Hak dia dong untuk berstrategi. Cuman gue lupa nih kata-kata siapa. Kalau nggak salah Hitler lewat Rommel atau pokoknya salah satu pakar propagandanya. Ulang-ulangi sebuah kebohongan 10 kali atau lebih, maka orang akan menerima ini sebagai sebuah kebenaran. Iya, itu propaganda ya. Propaganda. Iya. Dan saat kita konsisten sama kebohongan yang kita lakukan, itu nanti orang percaya itu adalah sebuah kebenaran. Betul. Dan jangan lupa, berbohong adalah salah satu dari cabang olahraga bela diri. Oh iya. Iya. Lebih canggih daripada MMA sama UFC segala macam. Iya. Oke, kita lihat video berikutnya. Saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami, dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga. Saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Ini menarik sekali nih, bisa di sini saya lihat.
Ekspresinya beda pas istri minta maaf dan saat Sambonya minta maaf tuh berbeda jauh. Nah, kan itu harusnya jadi sebuah pertanyaan ya. Why? Iya. Kenapa? Iya. Gitu. Nah, ya, kalau kita bahas duluan dari Bu Susi nih, gitu. Bu Susi lagi. Bu Putri. Iya. Kemarin jadi Susi jadi istri ya gitu. Karena yang paling aktor utamanya Ususi kemarin ya. Jadi ketika Bu Putri minta maaf, beberapa ekspresi kayak misalnya dia sedih, takut, itu muncul. Ada yang berbarengan, bergantian, atau sedikit-sedikit itu muncul. Artinya ini gabungan dari emosi ini adalah emosi penyesalan itu keluar dari Bu Putri ketika di momen tersebut. Gitu. Nah, kan kemudian kita tarik nih, loh kok Pak Sambo kok begitu ngelihat istrinya kayak gitu justru dia merasa sedih gitu. Dan memang kelihatan. Iya, kelihatan, sedih, kelihatan gitu. ya. Kayak menahan sesuatu ya. Pertama dia nahan untuk mau ngomong sesuatu tapi memang dia tahan. Which is dia tahu untuk nggak ngomong atau diomongin gitu. Tapi kalau kita benar-benar kita perhatikan, ada materi dari kata-katanya Bu Putri ini menarik. Yang mana? Bagian akhir tuh dia bilang gini nih, istilahnya saya sudah ikhlas dan siap menjalani persidangan ini dengan pokoknya jalan deh sidang ini. Plus kata-kata bagian akhirnya, secara detail saya nggak ingat, tapi konsepnya gini, bahwa semoga istilahnya kebenaran terungkap terbuka-terbukanya misalnya gitu. Nah, kata-kata ini juga mengandung dua lah arti loh. Apa? Nomor satu ya, bahwa kalau memang ini semua berjalan, terus kemudian kasusnya tentang pelecehan, saya siap jalanin nih. Gitu. Tetapi kalau kita bicara sini, omongan orang yang pernah mengalami sebuah kasus pelecehan atau misalnya pemerkosaan misalnya, maka itu dia akan mengandung ekspresi satu lagi yang biasanya muncul. Apa? Marah. Ya, marah lah. Karena kalau emang benar pemerkosaan itu terjadi gitu kan ya. Iya, ini bayangkan bahwa ini ada sesuatu yang sangat pribadi tentang diri seseorang, itu diacak-acak gitu. Ini murka lah. Gitu ya. Dan itu akan itu adalah bentuk trauma yang nggak akan hilang dalam waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Banyak korban pelecehan maupun pemerkosaan bertahun-tahun tuh masih mendem kemarahan. Gitu ya. Tapi mungkin ceritanya ini ada Dewi Kwan Im dari langit terus nyembuhin gitu. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba hilang gitu. Nah, yang jelas emosi marahnya nggak keluar. Artinya kalau kita bicara yang kata-kata tadi untuk skenario yang pertama ini artinya adalah saya meragukan bahwa bagian sini nih, masalah pelecehan tadi. Nah, tapi ada arti yang kedua. Arti kedua apa? Kita bicara kan bukan cuma komunikasi, tapi sub communication di bawah itu apa gitu. Yang satu lagi adalah konteks ketika kepasrahan Bu Putri untuk ya udah apapun yang nanti kebuka, gue ikut deh. Apa dia ngikut aja apa arahan orang tertentu? Bukan gitu. Jadi arah persidangannya kemana? Even gue kenapa-napa nanti semoga terbuka deh semuanya deh. Gue juga nggak ada masalah. Gitu. Nah, ini berhubungan dengan kalimat saya yang tadi itu. Yang bahwa sentrumnya bukan lagi Bu Putri. Ferdi Sambo. Karena Bu Putri berani ngomong kayak gitu, artinya dia merasa gue tuh nggak salah-salah banget kok sebetulnya. Jadi sebenarnya dia ngerasa bahwa sebenarnya gue nih kayak terjebak dalam arus ini gitu. Bisa jadi salah satu kemungkinannya seperti itu gitu. Jadi kalau dia di tengah gitu dengan PD dan kemarahan, dia akan tetap di sini. Nah, beberapa teman-teman saya juga pernah bantu teman-teman yang bergerak dalam bidang katakanlah untuk support group untuk kasus-kasus katakan sexual assault atau sexual harassment gitu. Nggak gampang loh buat seorang perempuan atau laki-laki yang jadi korban untuk berada di depan gitu. Karena mereka akan takut, shaking, gemeter segala macam. Tapi itu kan nggak keluar dari Bu Putri. Gitu. Sehingga buat saya, sementara PD yang luar biasa ditampilkan dalam bahasa tubuh dari Ferdi Sambo dari awal ketika datang ke Polda, sidang etik sampai sidang-sidang yang sekarang. Ini konsisten nih PD-nya. Gitu. Sehingga kan muncul, kalau saya sih muncul pertanyaan nggak tahu teman-teman yang lain gitu. Muncul pertanyaan, apa berarti dia masih punya sesuatu atau seseorang tempat dia bertumpu yang membuat dia SPD ini nih yakin untuk hasil akhirnya nih. Ya dibilang itu bukan berprasangka, itu adalah bagian dari analisa kemungkinan yang bisa kita lihat. Nah, artinya apa? Yang di tengahnya saya tarik nih Bu Putri. Kan kalau kita bicarakan di film-film detektif tuh kan ada yang ada gambar foto terus ya tarik mana-mana gitu. Nah, tengahnya ini bukan lagi Bu Putri nih. Tapi Ferdi Sambo tengahnya.
Nah, Ferdi Sambo interaksinya dengan Susi gimana? Interaksinya dengan Eliezer gimana? Interaksinya dengan yang R, Kuat Ma'ruf, ini gimana? Jadinya gitu yang jadi kelihatan dari ini semua nih. Oke, berarti intinya juga tidak ada, atau dari ekspresi Bu Putri dan kalimat Bu Putri, tidak ada sama sekali memperlihatkan bahwa dia adalah korban pelecehan. Saya tidak melihat itu. Apalagi korban pemerkosaan, apalagi ya. Iya, ekspresinya seperti itu. Tapi kan nanti bisa aja bilang, oh, kamu nggak tahu rasanya juga nggak apa-apa juga gitu. Haknya itu juga. Kan tinggal akhirnya skenario ini bisa dipertanggungjawabkan apa nggak di depan pengadilan. Persidangan yang akan buka. Nah, pertanyaannya yang paling seru kan gini, hakimnya berani nggak ngejar Bu Putri atau Pak Ferdi Sambo kayak ngejar Susi? Nah, benar. Ya, ini menarik nih. Ya, kenapa hakimnya kayak berbeda gitu ya saat dia ngejar Susi, begitu luar biasa gitu ya, gagahnya luar biasa, tapi berbeda dengan saat bertanya kepada menarik sekali. Itu pertanyaannya. Coba kita lihat di persidangan berikutnya ya. Atau dari podcast kita mendapatkan masukan gitu ya, untuk bertindak yang sama ya, at least mendekati ya. Oke, kita lihat ya video berikut ini. Kematian daripada anak aku, almarhum Yosua, apa saja yang mau ditutup-tutupi? Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, anak saya Bapak rampas, itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, saya Yosua yang sudah Bapak adopsi. Tapi ini sebenarnya Bapak, Ferdi Sambo, Bapak juga ciptaan Tuhan. Segeralah sadar, bertobatlah Pak. Tetesan dan anakku itu yang bersusah payah melahirkan. Anak kebanggaan buat kami yang sudah memhancurkan harapanku dan harapan anakku, yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang. Ferdi Sambo, segera sadarlah, bertobatlah. Gimana itu? Satu, dia ngerasa pain, sakit. Dua, dia mau tanda petik di kepalanya dia banyak tuh yang jadi ganggu-ganggu bisa diomongin gitu. Enggak, sebetulnya dia kayak di sini tuh kayak ngomong sendiri tuh. Sebetulnya anaknya gini nih, Joshua gini tapi nggak keluar. Iya. Ya ditandai dengan ya nganggu-nganggu plus dia gini. Iya, nah, kayak gitu. Ya. Terus kemudian ada satu sisi ketika dia gini. Nah, ini tuh menyatakan ketidaksukaan terhadap sesuatu hal, bisa terhadap kata-kata dari ibunya Yosua, bisa substansi yang dia alami bersama Yosua yang nggak diketahui orang misalnya. Nah, tapi yang jelas dia tadi juga bisa ngerasain sakit juga ketika dia nahan kayak gitu. Ya masih manusia biasa, tapi banyak yang memang belum diceritakan ke kita. Udah, ini ada sesuatu yang beda nih, yang selama ini skenario keluar ini belum bahkan menyentuh core, gitu. Ya apa core ya? Sebetulnya dia tahu sesuatu dan tidak omongin ya. Iya udah pasti dia pelakunya, tahu sesuatu pasti, tahu banyak waktu gitu. Apa kata bertobatlah itu juga membuat dia kena, ya iyalah pasti karena kita bicara sesuatu yang kalimat yang common ya di banyak orang ya. Kalau berbuat salah, lo tobat lo gitu. Ini biasa dan sesuatu yang ditanamkan saya yakin oleh di keluarganya Pak Ferdi Sambo pun dari kecil gitu ya. Bisa juga kan mungkin di ibadah-ibadah yang dilakukan tentang pentobatan macam itu juga pasti masih ada database-nya di kepala dia. Sehingga itu program itu jalan ketika dikasih kata kunci tadi. Oke, kata kunci keywordnya itu tadi ya. Iya, dikasih anchor lah, dikasih. Ayo lo gini ya. Gitu. Oke, kita lihat ini video saat Susi ya. Ceritakan dulu kejadian tanggal 4 di Magelang. Siapa? Tanggal 4 itu pagi masih ada bapak. Pagi ibu, masih ada. Anaknya yang cewek, saya, Om Richard, Om Joshua, Om Kuat, Om Deden. Iya. Untuk ngantar anaknya sekolah
jam 12 kalau nggak salah, soalnya masuk siang. Iya. Saya ikut rombongan Om Joshua sama bapak, sama ibu, sama anaknya yang cewek. Terus saya menuju balik ke rumah aja lah, yang malam, kejadian malam. Seperti yang kamu ceritakan di BAP. Siapa? Malam saya di dapur untuk beres-beres itu kan. Terus ibu turun istirahat di depan TV sofa. Iya. Nah, habis itu ibu minta tolong untuk manasin wedang sama air anget. Saya manasin. Terus nanyain Om Kuat, "Bi, Om Kuat mana?" Nah, saya manggil. Siapa yang nanya dia? Ibu. Saya jawab, "Siap Bu, ada Bu," gitu kan. Habis itu saya manggil Om Kuat masuk. Saya lihat Om Joshua menghampiri ibu untuk ingin mengangkat ibu, tapi nggak sempat diangkat. Habis itu dilarang sama Om Kuat, jangan. Ada saudara terdakwa di situ? Belum ada. Habis itu Om Joshua pergi. Oke, ini seru ya. Iya, ini paling seru. Ini kayak tadi seperti gue bilang, bukan aktor utama tapi bintang utamanya. Oke, sebelum gue bahas nih, gue bahas tentang bahwa kan banyak orang bilang, oh Susi bohong nih, bahkan majelis hakim pun nyecer nih, gitu ya. Sebelumnya, yuk kita lihat dari sisi pandang yang beda yuk, gitu ya. Bahwa bisa jadi Susi bisa jadi berbohong. Berdasarkan penanda-penanda yang akan kita bahas, bisa jadi bohong. Tapi perlu kita ingat bahwa bisa jadi dia mengungkapkan yang namanya kebenaran semu atau pseudo terus namanya. Sesuatu yang dia dengar dari orang lain gitu. Sesuatu yang dia tahu dari orang lain atau didoktrin dari orang lain dan dia menganggap ini benar. Iya. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Bisa jadi gitu. Jadi kalau ditanya, kalau dalam yang ini ya, konteks yang kedua, apakah dia bohong? Dalam konteks ini dia nggak bohong. Dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, tapi dia cuma nggak cerita bahwa dia dapat dari orang lain. Gitu. Nah, lalu kalau dua-duanya ini kita bahas selama proses, dari mana nih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi? Nah, gitu. menarik. Nomor satu, cukup janggal loh, seorang saksi, kita bicara ART loh ya. Orang yang ngerti hukum aja ditaruh di depan pengadilan, nggak usah pakai kamera. Bisa deg-degan juga. Wah, itu ngeredek setengah mati gitu ya. Itu kaki dengkul rasanya ketinggalan di belakang kali gitu. Ini cukup luar biasa bahwa dia bisa tanda petik sangat menghandle itu dengan ya saya nggak bilang baik banget sih, tapi lumayan lah gitu. Itu satu. Ya, ketika dia sampaikan gitu. Nah, menariknya adalah ketika mulai dicecer sama hakim dan dia banyak kemudian diem, kemudian matanya kalau kita lihat ke arah atas gitu. Ini membuat kemudian majelis hakim itu kemudian jadi meragukan nih kata-katanya. Kenapa? Kalau orang tuh menjalani sesuatu, misalnya lo ke Bali deh, gitu jalan, terus lo jalan ke sini, terus gue tanya dari mana aja, misalnya lagi ke Uluwatu, di Uluwatu apa yang lo denger, lihat, rasain, cium dan cicipin itu kerekam semua tuh. Di memori kita. Di memori otak, dikatakanlah ada satu bundle gitu lah, gitu. Jalan lagi nih ke Ubud. Di Ubud tadi keliling ngelihat apa segala macam, disimpan lagi nih. Jalan lagi ke Kute, Seminyak, gitu ya. Nah, ini disimpan sendiri, terpisah sendiri-sendiri, sehingga kalau ditanya, waktu di Ubud gimana? Lu langsung ke Ubud. Nyampe ke situ ya. Langsung Ubud gitu. Kalau tanya lagi ke Uluwati, cederet yang diakses ini. Tapi kalau orang misalnya dikasih tahu, dia jadi gue denger cerita, udah Uluwatu gini loh, Ubud gini loh, Kuta gini, itu gue simpen dari satu kesatuan. Sehingga kalau ada yang nanya, Kir, Ubud tuh gimana sih? Gue harus bongkar, ingat-ingat semuanya dari sini. Karena udah orang keberapa lagi yang dengar ya kan? Iya, jadi gue butuh waktu lebih panjang. Dan buat gue, salah satu penanda bahwa seseorang itu mengingat sesuatu dan membayangkan sesuatu itu adalah mata itu ke arah atas. Akses virtual cortex namanya, biar kelihatan agak pintar dikit lah ya. Gitu. Nah, visual cortex ini artinya adalah sesuatu gambar, memori penyimpanan berupa gambar di kepala kita, di otak kita. Nah, ketika itu diakses tapi butuh proses, artinya dia lagi kayak ngurutin ulang nih sequencing. Oh, di bagian sini nih. Sementara kalau dia ngalamin langsung itu langsung otomatis udah. Betul. Nah, sehingga wajar buat majelis hakim walaupun nggak ngerti keilmuan mengenai ekspresi, nonverbal, komunikasi segala macam, curiga gitu. Wajar banget. Dan itu satu, ya, itu satu kejanggalan-kejanggalannya. Kedua,
ada jawaban-jawaban yang dia ceritakan di awal sangat detail. Udah detail dulu cerita, walaupun belum ditanya lebih lanjut. Iya, iya. Kenapa? Ngerti, ya. Kenapa? Kalau kita bicara keilmuan tentang kebohongan, salah satu teknik orang untuk kemudian berbohong itu adalah cerita detail di awal. Iya. Lo bini gue nih, gitu, tanya, gue pulang jam 2 pagi gitu, habis dari stadium zaman dulu bener. Iya, orang dulu. Pulang nih agak celeng-celeng gitu. Dari mana tadi gitu? Terus, tadi habis meeting sama bos, gue ceritain detail, meeting sama bos ini apa segala gitu. Kenapa? Daripada dicecer lagi lebih lanjut, mendingan gue kasih semuanya. Iya, kasih dulu ya. Kasih dulu. Yang nggak ditanya juga dikasih tahu. Kasih dulu, biar dia nggak mikir, udah lah. Karena kalau ditanya, gue takut nih, pertanyaan bisa kemana-mana. Iya. Gitu. Itu adalah hal teknik dalam bohong. Iya, setuju. Gitu. Nah, yang seru lagi yang ketiga, pola. Kalau lu perhatiin ya, waktu ditanya, dicecor gitu ya, masuk akal nggak, segala macam gitu ya. Itu banyak, tidak semua, tapi banyak yang dia kemudian diem dan kemudian dia lama mikirnya, nggak secara konfrontatif langsung lawan gitu, nggak gitu. Tapi ada beberapa gitu, yang paling jelas yang masih gue ingat tuh ada kata-kata majelis hakimnya tuh tanya gini nih, loh kamu ajudan aja nggak kenal gitu, atau kamu disuruh untuk, nah nggak yang mulia langsung dibalas kayak gitu. Sementara yang bagian-bagian sini dia nggak langsung. Ini kan beda polanya bumi dan langit. Iya. Jadi kalau kayak gini tuh kalau gue secara sepintas saya snap gitu ya, langsung ngeliat, yang ini lo ngalamin langsung. Iya. Yang ini lo kagak nih. Iya. Gitu, udah 3 aja gitu. Yang keempat kalau masih butuh kurang lagi gitu ya. Ketika dikonfrontir sama Baradae nih gitu, Eliezer nih gitu, bahwa yang ini enggak, yang ini gini, dia menghindari paparan visual, dia nunduk aja terus kayak gitu. Ya, sementara kan kalau kita bicara kenapa seseorang menghindari paparan visual, yang tadi gue ceritain di awal gitu, nggak mau. Sementara kalau gue memang punya kebenaran yang gue yakinin bahwa itu benar, ya gue tinggal ngelihat orangnya itu, atau minimal kalaupun gue nggak berani nih, gue melihat sesekali, terus gue akan minta istilahnya namanya apakah itu namanya confirming gesture atau minta tolong ke pembelaan dari orang lain. Jadi ngeliat ke majelis hakim atau ke sini seolah-olah pengen ngasih gue ngomong nih. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ini kan enggak, dia hindarin semua. Iya. Jadi kalau istilahnya kebanyakan itu adalah penanda-penanda bahwa ada kebohongan itu ya. Penanda-penanda bahwa apa yang diceritain Susi itu tidak as it is. Tidak bohong, seperti itu. Intinya. Bahasa langsungnya bahasa kita ada bohong loh. Iya. Gitu. Oke, kita lihat video berikut ini ya. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Saudara saksi saat ini masih bekerja di rumah Siap, Pak? Masih digaji di situ? Siap. Gimana nih pas pertanyaan dari JPU ya? Gini, ini kita bicara sebuah lembaga peradilan. Itu yang tadi di tengahnya kan FS nih, gitu ya, Sambo nih, gitu. Termasuk kuasa hukum, gitu. Kuasa hukum dari Sambo maupun Sambo sendiri yang kemudian bawa saksi-saksi ini, mereka cukup pinter kok, gitu loh. Buat saya cerdas bahkan sebetulnya. Mereka nggak mungkin meresikokan kalau misalnya ada kecurigaan aja gitu, terus kemudian dibongkar nih. Kan boleh aja petugas perempuan yang bongkar buka segala macam kayak gitu, dan ketemu, wah fatal. Karena apa? Karena dengan teknologi modern bisa di track ini dari mana nih, segala macam bisa banget gitu. Nah, saya nggak yakin bahwa mereka mau meresikokan itu. Itu satu dulu. Ini masalah keyakinan kalau ini. Nah, kalau kita bicara penanda, misalnya saya pakai alat dengar, bantu dengar gitu, earphone gitu, nyambung ke sebuah tempat, kemudian saya didikte gitu. Maka ketika saya mikir, saya nggak akan ngeliat ke atas. Kalau Susi, kalau kita perhatiin, banyak kan tuh ngelihatnya ke atas tuh, kayak gitu. Yang tadi saya bilang visual cortex, dia ingat segala macam gitu. Ingat tulisan apa ya gitu, bisa juga. Tapi saya kan karena ada suara di sini, saya kan gini nih, tatap mata saya kan gini nih, ke samping. Ya yang mulia ya gitu loh. Nengoknya ke sumber dari suara tersebut. Karena kenapa? Kanan kiri itu namanya auditorial neurosystem kita gitu loh, yang untuk pendengaran. Jadi kalau apakah di sini dia kan gini. Nah sementara gitu, ke atas. Jadi tidak ada
earpiece kelihatannya. Buat saya dari dua hal ini tadi, keyakinan terhadap mereka nggak mungkin meresikokan seperti itu, sama satu lagi ekspresi dia dan gerakan matanya, saya nggak ngelihat bahwa itu ada kemungkinan ada alat bantu. Ada alat bantu dengar. Tapi sebagai sensasi kan boleh ya, seru kan jadinya. Nah iya, makanya kenapa dia mempertanyakan apakah ada alat itu tapi tidak dilakukan pemeriksaan gitu Iya, untuk itu kan seru. Itu gimmick gitu ya? Itu Pertanyaan mempengaruhi opini publik. Oh gitu ya. Jadi ini saling mempengaruhi ya? Loh iya, itu kan saat itu kan perang opini. Iya. Oke, kita lihat video berikut ini. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Setiap hari? Tidak juga. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tadi saudara bilang tidak sering. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Apakah saudara Ferdi Sambo sering ke Jalan Duren 3? Seberapa sering? Bapak Ferdi Sambo ke rumah Saguling sejak kena COVID. Ke rumah Jalan Duren 3, pertanyaan saya. Bu, sering nggak ikut pergi? Kalau mereka bepergian gitu, sering nggak ikut? Tidak, Mulia. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Saya tidak tahu, Mulia. Pada waktu ke Bali, saudara ikut tidak? Ikut. Kok ngomong tidak tahu? Karena kamu takut ya. Jadi semua keteranganmu yang di polisi itu gimana? Yang ini yang saya sebenarnya Om Joshua belum sempat ngangkat ibu, mau ngangkat ibu. Enggak. Tapi Perasaan takut ini yang sekarang saya gali ya. Ini ada perbedaan antara perbedaan konteks pertanyaan dengan jawaban. Oke, kita kan perlu memasukkan semua faktor ya dalam equation dan bersamaan gitu. Nomor satu adalah dia nggak ngeh. Tetap perlu kita masukin bahwa dia nggak ngeh bahwa pertanyaan seperti itu gitu. Sebenarnya itu. Mungkin dia gugup, grogi, gugup atau nggak denger. Belum tentu dia denger loh kan, ini riuh rendah juga suaranya gitu ya. Atau yang kedua, dia memang nggak siap dengan jawaban itu, pertanyaan tersebut, sehingga dia hanya ngeluarin yang dia ngerti, dia siap. Itu bisa. Nah, kalau yang pertama, kalau diulangi lagi gitu, logikanya bahwa dia akan ngeh. Gitu. Tapi kalau sudah diulangi lagi pertanyaannya dan dia dipastikan dengar, masih tetap itu jawabannya gitu ya. Artinya jeng kan kayak gitu ya. Berarti adalah dia memang itu jawaban yang dia siap gitu loh. Karena untuk dia ngarang sesuatu, saya nggak ya kita nggak boleh merendahkan orang sih. Tapi maksud saya tidak melihat Susi ready untuk membuat sebuah alibi karangan dalam waktu sangat cepat gitu. Dan itu berbahaya buat dia. Kenapa? Kenapa kebanyakan dia diem? Satu, karena memang dia tadi yang saya bilang nggak ngerti pertanyaannya, atau dia ngerti sebetulnya. Cuman untuk dia jawaban itu belum dipersiapkan sama dia, bahaya untuk dia mengeluarkan sesuatu yang improvisasi dari sini, karena berarti harus mempertahankan ini juga. Dan kalau nanti ditanya lebih detail lagi di sini, dia harus menutupi sebuah kebohongan, akhirnya blunder. Artinya dia pintar sebetulnya. Dia cukup pintar untuk tidak melakukan itu. Iya, maksudnya dia tahu bahwa ini ada faktor risiko. Iya, atau ya just bingung aja. Oh iya. Istilah gini, apa yang harus gue lakukan ya? Ada suara SpongeBob di sini ya. Ada malaikat kanan kiri. Udah, jangan diam aja. Oke, ini kita lihat video berikut ini. Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau naik ke atas. Kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kuat itu sebagai apa di rumah? Saya tidak tahu, Mulia. Itu gimana? Kira-kira Baradae dengan pengacara tuh senyum ketawa tuh akibat itu lucu banget apa? Jadi gini, yang saya lihat ya dari ekspresinya, kan ekspresi pertama itu kayak orang yang jadi kayak kaget kecil ya, kaget tipis gitu ya. Artinya apa? Artinya bisa jadi pemikiran yang muncul di Baradae dan pengacaranya adalah gila lu gini aja lu bohong gitu loh.
Dan lu misalnya gini, really gitu, beneran nih lu bawangnya di bagian sini nih gitu. Karena buat mereka dengan mudah itu dipatahkan. Gitu. Jadi kayaknya konyol banget gitu. Siapapun yang membuat skenario tersebut untuk disampaikan itu konyol banget. Tapi kan kemudian saya tadinya juga gitu, konyol banget sih ini. Tapi kemudian itu seharusnya membuat kita berpikir satu hal. Oke, kalau ini terlalu konyol, ini karena yang bikin skenario memang nggak pintar, yang jelas ini saya ragukan. Atau ada sesuatu yang membuat kemudian Susi ini tanda petik dikorbanin. Iya. Tapi sadar nggak sih ini bahwa yang tanda petik berkorban lah. Ini yang satu pembantu ART, yang satu sopir, yang satu masih barada. Itu kan kalau rantai makanan jauh banget. Paling bawah. Yang ini bagian paling atas gitu, paling bawah gitu. Yang diadu-adu ini yang bawah-bawah semua. Ini sadar nggak sih bahwa nggak kasihan nih sama ini semua nih? Gitu. Ini buat saya ini skenario yang keterlaluan jahat sih. Opini pribadi ya. Skenario yang terlalu kelihatan jahat. Buat mereka korbaninnya ini semua nih. Sementara ini pede-pede aja nih yang di sini. Untuk membela kepentingan Sambo gitu. Iya, apa Sambo atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi di belakang itu kita nggak tahu. Wow, ini yang menarik nih ya. Ini ada yang menarik lagi nih video ini nih saat reka ulang. Oke, kita lihat. Coba saudara praktekkan, gimana? Anggaplah saudara Putri terduduk di depan meja jaksa. Coba saudara praktekkan sekarang. Terus saudara ngeliat di situ. Terus apa yang saudara lakukan? Coba lihat. Oke. Putri duduk. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Enggak, saudara, bagaimana cara saudara menolong? Itu yang saudara praktekkan. Megangnya di atas kan? Hah? Dipeluk. Oke. Kapan saudara pegang kaki? Saudara sempat meraba-raba tubuhnya. Kaki sama tangannya. Badannya bagaimana? Gimana tuh? Buat saya, apa yang dilakukan oleh Susi itu lancar. Lancar. Dia nggak kalau dia bohong nih ya, dia nggak siap gitu, dia akan ini gini nih, gitu ya. Atau ngarang-ngarang dulu lebih baik gimana nih. Tapi yang dia lakukan itu lancar sekali, sehingga wajar kalau orang bilang oh bisa bener nih, gitu. Tetapi, garis bawahin tetapinya nih, gitu. Begitu dicecer lagi sama hakim, lo kamu katanya megang kakinya, segala macam, meluk, dia tetap meragain gitu ya. Sementara beberapa kalimat itu tidak sinkron. Artinya apa? Artinya ini udah ada di kepala dia dan bisa jadi dia sudah tanda petik terbiasa atau bahasa berprasangkanya adalah gitu bahwa dia sudah melatih ini. Briefingannya udah kan kita suuzonnya nih ceritanya gitu kan kita berhak untuk gibah dan suuzon gitu. Masa mau dicabut juga dari kita gitu, hobi kita yang itu gitu. Lah, itu kan udah kebiasaan Indonesia ya. Iya, itu hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak gitu. Ya, nah ketika dilakukan itu sudah sangat sekali lagi lancar. Tapi begitu ditanya detail, ditanya lebih jauh sama majelis hakim, nah baru di situ bingungnya dan dia beberapa kali kelabakan. Nah, kelabakannya Susi, saya kagum sama Susi. Kenapa? Dia itu meneguk ludah aja gitu. Hampir nggak kelihatan. Kalau kita perhatiin dari awal sampai akhir, neguk ludahnya tuh di bagian-bagian akhir itu makin sering kelihatan. Beberapa mulai kelihatan. Kenapa? Saat gue deh gitu misalnya nyembunyiin sesuatu, maka ketika dicecer kan sebetulnya stres. Penanda stresnya apa salah satunya? Bibir kering, mulut kering, tenggorokan kering, dan itu harus dibasahin. Jadi kadang-kadang gini atau neguk ludah. Itu kelihatan baru Susi. Di situ ya? Di situ. Oke. Dan tapi kira-kira nanti kita penasaran ya di sidang-sidang berikutnya kalau ada Susi lagi itu akan ada perubahan apa enggak gitu ya? Ya bisa jadi dia kemudian cerita semuanya gitu ya. Apapun itu nanti gitu ya. Atau bisa juga yang makin jago, makin canggih.
Kita abis nonton podcast Mas Uya sama Mas Girdi nih. Oh oke, jangan kelihatan bagian sini nih gitu. Iya. Kita kebayang. Tapi bener loh Mas Supal, Uya tidak terlibat dalam ini. Iya. Gue juga belum terlibat dalam hal ini. Bukan enggak ya, belum. Raja settingan tidak terlibat. Nah kita lihat ke belakang nih ya, ke minggu sebelumnya waktu Baradae melakukan permintaan maaf dan sujud di orang tua dari Yosua. Kita lihat. Kayunya rubuh nanti, jatuh semua nanti. Baru lihat, tidak ada hubungan keluarga juga ya. Saudara Samuel Huta Barat. Gimana? Ini permintaan maaf yang seperti apa? Oke, buat saya apa yang ditampilkan oleh Baradae ya, antara ekspresinya itu antara marah sama sedih sih. Iya. Gitu ketika marah dia. Pada siapa? Yang jelas nggak mungkin kepada kita sih berdua ya. Iya. Harusnya jangan sampai dong orang kita gitu. Nanti lihat podcast kita jadi marah nih. Iya marah gitu. Terus dia dipanggil di persidangan gitu. Iya. Terus gue ditanya masuk akal nggak gitu kan? Iya. Gue juga mungkin gue saksi ahli sebagai raja settingan kira-kira gimana gitu kan ya. Ya yang jelas gue kan tanya balik sama majelis hakim. Yang mulia ke Sambo dong sama Putri dong kayak gitu, jangan ke gue aja misalnya kayak gitu kan. Nah balik lagi ke tadi gitu. Nah kalau misalnya kita bicara tentang Barada Eliezer, buat saya ketika dia menyampaikan permintaan maaf itu permintaan maaf yang tulus tuh istilahnya masuk di sini. Iya. Tetapi memang masih ditambahin sedikit, yaitu bahwa apalah artinya saya istilahnya, saya kan cuman akhirnya diperintah oleh jenderal atasan kayak gitu. Which ini kenyataan. Nah kemudian dia melakukan sebuah tanda petik istilahnya gestur permintaan maaf dengan cara dia bersujud di ibunya Yosua dan bapaknya Yosua. Dan buat saya ya, bapaknya Yosua dan bapak dan ibunya Yosua ini buat saya cukup reasonable, cukup masuk akal. Karena kenapa? Dia tahu orang di depan ini juga tanda petik sama kayak anaknya. Dan kalau dia nggak ngikutin, bisa jadi nasibnya dia sama kayak gitu. Jadi buat saya mereka itu cukup paham. Ya, dan mereka cukup marahnya ke satu. Mereka kan nggak marah membabi buta kasus si Kuat Ma'ruf yang ya fokusnya mungkin satu aja fokusnya satu gitu ya. Ya kalaupun marah ya nggak semarah dia kepada Sambo. Gitu. Logikanya adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Barada Eliezer ini kelihatan memang apa adanya dan dia bermaksud membuka. Walaupun saya nggak percaya bahwa semuanya juga akan dibuka. Saya. Kenapa? Bisa jadi ini menyangkut sesuatu yang lebih besar lagi yang bukan cuma sekedar Sambo. Iya, ada satu hal yang tapi bisa merembet ke yang lain-lain gitu. Kita nggak tahu siapa yang lain-lain itu ya. Ini ada tukang bakso nggak bawa HT di depan? Di institusi yang sama. Bisa jadi di institusi yang sama atau bisa jadi meluas. Kita nggak tahu. Gitu ya. Dan buat saya kalau kita mereka-reka jadinya kita nggak fair gitu ya. Tetapi bahwa ini masih banyak juga yang nggak akan dibuka sama Barada Eliezer kecuali mungkin substansi pengadilan itu adalah masalah pembunuhan Joshua. Bisa jadi yang dibuka ya udah yang sekitar pembunuhan Joshua ini. Tapi saya yakin bahwa keyakinan saya bahwa sebetulnya J almarhum dengan E dan teman-teman ajudan lain tahu lebih banyak. Sebetulnya. Iya. Cuman ya nggak akan merembet kemana-mana. Kalau merembet kemana-mana kayaknya butuh sebuah kekuasaan yang lebih besar. Dan keberanian yang luar biasa atau mungkin tadi Dewi Kuan Im turun dari langit untuk gitu. Kau terbukalah semuanya. Bukannya lo berani ya? Tidur. Tadi abis ini gue cerita di setelah affair ini sebetulnya pernah terjadi apa sama diri gue dengan kasus ini. Ya cuman ini gue juga nggak mungkin ngungkapin di on air. Siap. Oke, ini terakhir nih Kuat Ma'ruf. Ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya. Tolong, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati,
yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdy Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan Maha melihat. Punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdy Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu. Dan putrimu yang kau banggakan itu. Oke, gimana nih lihat ekspresi dari Kuat Ma'ruf ini? Kan seperti yang gue bilang tadi nih, orang-orang sekeliling ini sebenarnya tahu banyak. Tahu sebetulnya yang terjadi apa ya? Tahu yang terjadi apa gitu. Dari tadi aja nih. Itu istilahnya kayak surganya ekspresi ini. Iya, gitu. iya. Ini benar-benar grosiran ya. Iya. Emang kita jualan retail ya? Iya. Ya, apa namanya? Satu sedih. Iya. Itu tarikan itu kelihatan. Kemudian dia lagi gini ngatur gini, dia itu di kepalanya tuh kayak ngomong tuh. Iya. Sebetulnya gini, tapi kepala dan dia nggak ngomongin gitu. Iya. Kemudian dia ketika ngenceng gini, dia itu sakit di dalam sini. Iya. Gitu. Okay. Ya bisa sakit macam-macam, sakit karena nahan cerita, sakit karena dia harus ikutan di posisi nggak enak kayak gitu ya. Terus kemudian dia ketika benar-benar istilahnya narik nafas, terus kemudian nunduk segala macam, menghindari paparan visual lebih jauh dari sekeliling itu seolah-olah ingin mutus kontak, avoiding. Orang tuh ketika mereka katakan menghadapi sebuah kondisi yang krusial atau kritis gitu ya, kan respon psikologis cuma 3. Kalau nggak fight, flight, freeze. Kunci gini, kabur atau ngelawan gitu. Cara dia flight, cara dia kabur, avoid itu adalah makin perhatiin dari gini terus gini makin turun kayak gitu. Kalau dia kan hantam tuh jegar. Ini sakti nih ibunya Yosua. Iya, makanya berarti banyak gitu ya. Kalimat dari Ibu Yosua itu bener, karena di Ferdy Sambo kelihatan, ini bener-bener kayak luar biasa itu. Tapi kenapa dia bisa ceritanya jadi kayak bawa palu Thor gitu ya, yang sekencang itu. Yang hajarnya kencang gitu. Iya. Karena buat saya benar-benar dari hati, dia kayak seorang ibu yang membesarin anaknya sampai gede. Anaknya sudah posisi, kita bicara kalau Bintara dan Tamtama, posisi brigadir tuh tinggi loh. Gitu, di posisi itu ya. Gitu. Tiba-tiba diambil gitu. Kebanggaan keluarga, anak laki-laki di keluarga Batak. Kita harus melihat dari sisi itu. Waduh, sakitnya berasa banget. Iya. Oke, kita lihat nih permintaan maaf dari Kuat Ma'ruf ya. Berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Nah, ini menarik nih, permintaan maafnya ini tidak pakai teks nih yang ini. Lah ini kan bolo dupaan, cungpret kan. Kacung kampret. Ya dalam artian bukan merendahkan gitu, tapi artinya bahwa yang satu kastanya nih ceritanya dijagain nih oleh penasihat hukum, kuasa hukum. Ex-KPK gitu. lagi ya. Iya. Jadi nggak main-main loh. Yang satu lagi juga sama dikelilingin. Yang ini semuanya ini kan istilahnya dilepas aja gitu. Di bahasa Jermannya di Jarno gitu. Gitu kan. Ya. Nah, jadi ya masuk akal kalau dia spontan ngomongin bagaimana dia kemudian ikut berduka cita, dan ekspresinya juga ekspresi beneran sedih. Beneran sedih. Sedihnya itu karena menyesal apa? Beneran sedih karena menyesal dan beneran sedih karena dia harus berada di situ. Iya, tapi terpaksa. Kan dia bilang bahwa nanti kan istilahnya akan dibuktikan lah nanti bahwa sebetulnya saya harusnya nggak kayak gini gitu. Buat saya itu dia ketika menyebutkan itu semuanya selaras gitu loh, emosi dan apa yang dia katakan. Jadi buat saya ini yang dikorbanin yang dibawa-bawain ini gitu loh. Ini pertanyaannya nih, apakah dari ekspresi-ekspresi tadi ada kemungkinan dari orang-orang yang dibawa-bawa ini, entah Kuat Ma'ruf, entah Baradae, entah yang Susi atau yang lainnya, yang tiba-tiba gua akan ngomong semuanya. Yang punya hati itu, yang punya
kekuatan itu gitu. Gue itu berharap di Indonesia akhirnya ada orang yang seberani itu ya. Kayak orang kayak Ali Sadikin, kayak Hugeng, ya kayak istilahnya para tokoh-tokoh yang kita cuma bisa denger gitu. Hero-hero itu. Orang-orang yang benar-benar berani apapun terjadi pada gue. Termasuk juga ada satu orang bekas gubernur DKI yang lama tuh juga kalau ngomong doang gitu. Nggak pakai saringan gitu ya. Nah, tapi mereka ini orang-orang yang berani, yang bahkan mempertaruhkan dirinya dan orang sekelilingnya. Pertanyaan, resikonya meresikokan itu. Tapi kalau kita perhatikan yang saya sebut semua ini punya pengaruh gede semua kan. Hugeng, wah ini nggak main-main pengaruh zaman dulu. Kapolri zaman itu gitu ya. Kemudian Ali Sadikin, gubernur. Kemudian yang gubernur satunya itu Ahok lah udah gitu. Ya. Nah pertanyaannya, untuk kayak orang-orang yang kita anggap bahwa orang-orang kecil ini yang tidak punya pengaruh, nggak terakses pada sosial media segala macam gitu, yang jagain mereka siapa? Kekuatan pengaruh mereka sebesar apa? Tanpa ada sebuah dukungan yang luar biasa di belakang yang benar-benar bisikin mereka, kita di belakang lo. Yang bisikin kemudian Pak Jokowi gitu datang sendiri gitu. Udah masih kekuatan luar biasa tuh. Itu apa ulti lah ya. Iya. Nah, kalau tanpa kayak gitu, kita boleh ngomong, ayo dong lo berani dong. Kita di luar gelanggang, enak ngomong. Coba kita dicomot taruh situ. Ayo dong. Ya ntar dulu. Itu bagus nih, idenya yang gue tangkap. Dari sini gue ada ide adalah buat mengungkap kasus ini. Pak Jokowi temuin aja Susi, buat Ma'ruf, Baradae, RR, ajak ngomong, kita lihat hasilnya apa. Pasti ada hasilnya. Lo mau gua ngomong beneran clear di sini atau gimana nih, Sore? Pertanyaanku gua adalah kan negara ini kan semuanya saling terkait. Nah pertanyaannya gitu, saling terkait dengan apa? Saling kunci-kuncian minus-minusnya satu sama lain gitu. Ini udah bicara polisi lah ya, yang mereka megang kartu terus banyak orang gitu ya. Terus pertanyaan gue satu lagi gitu, kepentingan. Kan ada kepentingan saling terkait juga. Dan sekarang menjelang tahun politik nih sebentar lagi. 2024. Nah sekarang pertanyaan gue, kasihan nggak sih sama yang orang-orang kecil ini kalau kita berharap sama mereka, ayo ngomong gitu. Ya mereka kedesak, gue juga kalau boleh pengen ngomong. Kan gitu. Ya atau nggak, at least 2024 ini bisa dipakai oleh lawan-lawan politik yang mungkin yang lain. Yang memiliki kepentingan, lindungi orang-orang ini. Siapa tahu itu bisa jadi modal buat 2024. Akhirnya kita nggak bisa sesederhana itu ngelihat bahwa ini hitam dan putih. Gitu. Mereka pun, kalau gue pribadi gitu ngomongnya karena nggak punya kepentingan di situ gitu ya. Ayo lu berani ngomong, enak kita ngobrol gitu. Nah mereka, oke bos, tapi nyokap gue, bokap gue gimana dong? Gitu. Ya mudah-mudahan abis ini nggak ada tukang bakso bawa HT ya. Sekarang udah nggak bawa HT. Bawa apa sekarang? Bawa Stinger. Oh iya. Ya emang gas air mata ya. Oke, Mas Giri Putra terima kasih banyak ya. Hari ini obrolan sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Silahkan kasih komen ya kan di kolom komen dan jangan lupa juga follow juga sosial medianya Mas Giri Putra ya. Hebat Mas, ini pakar yang luar biasa, diajak ngomong juga enak juga bahasanya. Soalnya yang di sini juga keren galinya, gitu. Udah expert nih. Bukan raja settingan lagi ya. Tapi gue bangga kok sebagai raja settingan. Lo settingan tuh di negara ini paling banyak dipakai loh. Iya. Atau mungkin jangan-jangan nanti gue bisa jadi staf ahli penguasa-penguasa tertentu mungkin membuat settingan-settingan negara ini. Nah, ini kita bicara jualan berdua nih. Kita mungkin bisa collab buat company barang ya. Iya. Oke, tos dulu. Iya. Habis ini ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby.